Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, dengan memuji Allah kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah pertemukan di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Ad-Da'wa Dawa. Masih pembahasan terkait dengan berbagai macam dosa besar. Setelah kesyirikan, penulis menjelaskan dosa besar adalah menumpahkan darah. Kemudian beliau menjelaskan tentang permasalahan harta, yakni kezaliman dari sisi seorang yang memakan harta orang lain. Dibahas di sini oleh penulis tentang masalah tuntutan dari harta yang diambil dengan cara yang zalim. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasannya kalau hartanya sudah dikembalikan kepada ahli waris maka selesai tanggungannya di yaumul qiyamah. Sebagian lagi mengatakan barang siapa yang mengambil harta orang lain ya dengan tanpa hak, ya, walaupun dia sudah menunaikan harta tersebut kepada ahli waris, maka di yaumul qiyamah tetap ada tanggungan, tetap ada pertanggungjawaban, ya, pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan, ya. Karena walaupun harta itu sudah diberikan kepada ahli waris, tapi orang yang mengambil harta dari orang lain, kemudian orang itu wafat, tetap dia mengambil hak orang tersebut untuk bisa mempergunakan harta itu, ya. Dan dia dengan diambilnya harta yang dia miliki tidak bisa melakukan hal itu. Jadi walaupun hartanya sudah dikembalikan kepada ahli waris, maka tetap akan ada tuntutan dari si pemilik harta kepada orang yang mengambil hartanya dengan cara yang batil, ya. Ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah, perselisihan para ulama terkait masalah harta yang diambil, apakah hanya dengan mengembalikannya kepada ahli waris karena si pemilik sudah wafat, hanya dengan mengembalikan kepada ahli waris berarti selesai tanggung jawab, atau masih tetap ada pertanggungjawaban nanti di yaumul qiyamah, ya. Ini berselisih para ulama tentang masalah tersebut. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki kesimpulan yang menarik yang dibawakan di sini oleh muridnya, yaitu Al-Imam Al-Qayyim. Kata Syekhul Islam, in tamakkana al-mawruth min akhdhi malihi wal mutalabatu bihi falam yakhutu hatta mat saratil mutalabatu bihi lil warith fil akhirah kam hiya kadzalika fid dunya wa illam yatamakkan min talabihi wa akhdhihi bal hala bainahu wa bainahu dhulman wa udwana fa talab lahu fil akhirah, ya. Jika memungkinkan al-mawrus untuk mengambil hartanya dan menuntutnya, tapi dia tidak lakukan hingga akhirnya dia mati, ya, maka saratil mutalabatu bihi lil warith fil akhirah. Jika dia memungkinkan untuk mengambilnya dan menuntutnya tapi tidak dia lakukan, ya, akhirnya sampai dia mati, maka tuntutan itu dibebankan, ya, kepada waris di akhirat nanti, sebagaimana itu terjadi di dunia. Kalau tidak memungkinkan untuk mengambil dan menuntutnya, terdapat kezaliman di sana yang menghalanginya, maka tuntutan tetap terjadi di yaumul qiyamah, ya. Maksudnya adalah si ahli waris, ya, apakah memungkinkan untuk mengambil dan menuntut harta dari keluarganya,
ya, untuk mereka lakukan. Kalau mereka memungkinkan hal tersebut tapi tidak dilakukan, maka ini jadi tanggungan si ahli waris. Tapi kalau si ahli waris tidak memungkinkan untuk menuntut dan memperoleh harta yang telah diambil dari korban, ya, maka bagi korban berhak menuntut nanti di yaumul qiyamah. Ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dikatakan oleh muridnya di sini. Ini adalah rincian yang sangat bagus sekali. Ini adalah rincian yang sangat bagus sekali. Jadi seperti ini. Jika ada seorang dia jadi korban pembunuhan, kemudian hartanya diambil, maka ahli waris punya hak untuk harta tersebut. Nah, si ahli waris ini dia memungkinkan untuk menuntut dan mendapatkannya tidak. Kalau memungkinkan mereka lakukan, maka selesai. Berarti hartanya itu sudah selesai karena sudah diberikan kepada ahli waris. Tapi kalau memungkinkan tapi tidak dilakukan, maka ini menjadi tanggungan si ahli waris karena mereka tidak mengambilnya, sehingga akhirnya pelaku itu adalah wafat. Kalau tidak memungkinkan untuk mengambilnya karena ada kezaliman atau karena penghalang untuk bisa mengambilnya, maka tetap diberi kesempatan bagi si korban untuk menuntut nanti di yaumul qiyamah, ya. Wallahu taala alam bisawab, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penulis menjelaskan tentang masalah dosa berikutnya yang menjadi masalah dosa besar adalah membunuh dari sisi mudarat dan dosa pelakunya, ya, mudarat dan dosa pelakunya. Ya, beliau mengatakan kanat mafsadatul qatl hadhil mafsadah qala Allah taala. Berikut adalah kerusakan mudarat atau mafsadah dari pembunuhan, ya. Sebagaimana Allah firmankan, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nas jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'an. Yani dosa membunuh adalah dosa yang sangat besar. Dan dalam surah Al-Maidah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang membunuh satu jiwa maka seolah-olah dia membunuh seluruh jiwa. Bagaimana bisa demikian? Bagaimana bisa membunuh satu jiwa dikatakan membunuh seluruh jiwa? Ada beberapa kemungkinan di sini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim makna dari ayat tersebut. Yang pertama, bahwasannya membunuh satu jiwa, ya, disamakan dengan membunuh seluruh jiwa karena dua-duanya adalah sama-sama pembunuhan, penyelisihan kepada Allah dan Rasulnya, maksiat pada Allah dan Rasulnya, ya. Maka membunuh satu jiwa dengan membunuh banyak jiwa ini menimpakan kepada pelakunya murka Allah, ya, terancam kekal di neraka dan ancaman-ancaman buruk lainnya. Jadi ini sisi persamaan kenapa membunuh satu jiwa disamakan sama dengan membunuh banyak jiwa. Jadi sama-sama terancam dengan ancaman walaupun mungkin nanti siksaannya bisa berbeda-beda. Tapi sama terancam dengan ancaman-ancaman murka Allah, laknat, terancam neraka dan seterusnya. Kemudian sisi yang kedua kemungkinannya membunuh satu jiwa sama dengan membunuh banyak jiwa atau membunuh seluruh manusia. Ya, disamakannya dari sisi bahwasanya dua-duanya sama berhak untuk mendapatkan kisos pelakunya. Ya, pelakunya berhak untuk mendapatkan kisos. Annahuma sawa'un fi istihqaqi izhaqin nafs. Membunuh satu jiwa, membunuh banyak jiwa, ini sama. Pelakunya terancam untuk
mendapatkan kisos. Atau persamaan yang ketiga kemungkinannya annahuma sawa'un fil jara'ati ala sabqid damil haram. Fa inna man qatala nafsan bighairi istihqaq bal li mujarradil fasad fil ard aw li akhdhi mali fa innahu yajtari ala qatli kulli man dhafara bihi wa amkanahu qatluhu fa mu'adin lin naw'il insani. Ya. Sisi yang ketiga bahwasannya orang yang membunuh satu jiwa dengan orang yang membunuh banyak jiwa ada kesamaan, yaitu keberanian, kelancangan untuk menumpahkan darah. Sehingga orang yang menumpahkan darah manusia walaupun satu, ya, maka sejatinya dia sama dengan orang yang membunuh banyak jiwa dalam hal keberanian dan kelancangannya membunuh jiwa. Ya, dalam keberanian dan kelancangannya membunuh banyak jiwa. Ya. Ini sisi, ya, kesamaan, ya. Atau yang ketiga ini yaitu seorang yang memberanikan diri membunuh satu jiwa, maka dia akan lancang dan berani juga untuk membunuh jiwa-jiwa yang lainnya kalau kesempatan terbuka di hadapannya. Ya, walhal ini kenapa disamakan antara membunuh satu jiwa sama dengan membunuh banyak jiwa. Ya. Kemudian Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara keburukan dari membunuh juga, ya, selain Allah sebutkan bahwasanya membunuh satu jiwa seperti membunuh banyak jiwa, dan kita tadi sudah jelaskan sisi kesamaannya. Kenapa membunuh satu jiwa dikatakan seperti membunuh banyak jiwa? Sisi kesamaannya dari sisi sama semuanya adalah maksiat kepada Allah. Sisi kesamaannya sama semuanya itu adalah membuat pelakunya berhak dapat kisos. Kemudian yang ketiga, sisi kesamaannya adalah membunuh satu jiwa akan membuka pintu seorang untuk membunuh atau untuk lancang juga menumpahkan darah yang lainnya, ya. Kemudian di antara kejelekan dari pembunuhan juga, membunuh itu dinamakan, ya, di dalam Al-Qur'an sebagai orang yang fasik, zalim, asi, maksiat, ya, dengan sebab dia membunuh jiwa, ya. Maka banyaknya penamaan-penamaan buruk ini menunjukkan jeleknya dosa membunuh. Kemudian di antara yang menjadi penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga mafsadah dan jeleknya pembunuhan, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang yang beriman seperti satu tubuh. Ya. Maka seorang pembunuh yang membunuh seorang mukmin sengaja, maka seolah-olah dia adalah membunuh seluruh anggota tubuh yang lainnya. Ya. Faida atlafal qatilu min hadal jasadi udwan faka'annama atlafa sa'iral jasadi wa alama jami'a a'dha'ih wa man adha mu'minan wahidan faka'annama adha jami'al mu'minin. Ya, di antara mafsadah dan keburukan pembunuhan adalah seorang yang membunuh satu jiwa, seorang mukmin tanpa hak, maka ketahuilah bahwasanya Allah telah menjadikan seorang mukmin seperti satu tubuh. Sehingga yang membunuh satu jiwa dari orang beriman sama dengan seperti memotong satu bagian tubuh dari manusia, ya. Dan memotong satu bagian tubuh dari manusia, ya, sama dengan menyakiti keseluruhannya, menyakiti seluruh jasadnya. Karena seluruh jasad itu merasakan sakit dengan sebab bagian tubuh yang ada padanya terpotong, ya. Maka siapa yang menyakiti, membunuh satu orang mukmin sama dengan atau seperti membunuh, menyakiti seluruh manusia, ya. Kenapa demikian? Fa innallaha innama yadfa'u 'anin nas bil mu'minin alladzina bainahum, ya. Karena, ya, kenapa
membunuh satu orang beriman sama dengan menyakiti seluruh orang beriman, ya. Dan menyakiti seluruh orang beriman sama dengan menyakiti seluruh manusia. Karena ya Allah Subhanahu wa taala menolak, membentengi manusia secara umum dengan keberadaan orang-orang beriman yang ada di tengah-tengah mereka, ya. Dengan adanya orang beriman di tengah-tengah mereka, ya. Jadi keberadaan orang beriman di tengah-tengah manusia adalah kebaikan buat manusia yang menghalangi mereka dari sejumlah keburukan. Maka membunuh satu orang beriman yang sama saja dengan menyakiti seluruh orang beriman. Menyakiti seluruh orang beriman sama dengan menyakiti seluruh manusia. Masalahnya kita tahu membunuh satu orang beriman, menyakiti seluruh orang beriman, karena orang beriman Nabi SAW katakan seperti satu tubuh. Tapi bagaimana kita memahami menyakiti seluruh orang beriman sama dengan menyakiti seluruh manusia? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang beriman itu sebagai penolak kejelekan bagi manusia secara umum. Keberadaan orang beriman akan menjauhkan manusia secara umum dari sejumlah keburukan dan kejelekan, ya. Nah ini seperti ya, logikanya kata Imam, faidzaul khafir idzaul maghfur. Menyakiti penjaga sama dengan menyakiti dan merusak yang dijaga. Sama dengan menyakiti dan merusak yang dijaga, ya. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Dan Al-Imam mengatakan walam yaji hadzal wa'id fi awwali zanin wala awwali sariqin wala awwali syaribi muskirin wa in kana awwalul musyrikin qad yakunu aula bidzalika min awwali qatilin, ya. Nabi SAW bersabda la tuqtal nafsun zulman bighairi haqqin illa kana ala ibni adamil awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatl. Tidak ada darah yang tertumpah melainkan anak Adam yang mengawali tertumpahnya darah di antara mereka ikut menanggung dosa. Nah, kata Imam, lihat ini ancaman berat. Ini tidak Nabi SAW sebutkan untuk orang yang pertama kali zina, pertama kali mencuri, pertama kali minum khamar. Bahwasanya mereka menanggung dosa-dosa pertumpahan darah atau dosa-dosa zina, khamar atau yang lainnya yang terjadi setelahnya. Tapi ini Nabi SAW katakan untuk anak cucu Adam yang pertama kali menumpahkan darah, dia ikut menanggung dosa pertumpahan darah yang terjadi setelahnya. Walaupun kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, untuk kesyirikan ya, seharusnya kesyirikan lebih utama daripada membunuh. Orang yang pertama kali mencontohkan kesyirikan terjadi di atas muka bumi ini menanggung dosa kesyirikan-kesyirikan yang terjadi selanjutnya, ya. Karena dia yang pertama kali mengawali mencontohkan kesyirikan itu terjadi, ya, seperti apa yang Nabi SAW kabarkan terkait dengan Amr ibn Luhai al-Khuzai, ya, yang disiksa di dalam neraka karena dia adalah orang yang pertama kali membawa berhala dan kesyirikan sehingga terjadilah kesyirikan itu di Baitullahil Haram, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wala takunu awwala kafirin bih. Jangan kalian menjadi orang yang pertama kali kafir sehingga orang-orang selanjutnya mencontoh kekafiran kalian dan kalian ikut menanggung dosa dari percontohan yang kalian lakukan dari kejelekan tersebut, ya. Nah ini diantara sekian dalil yang menunjukkan kita sekalian, ya,
beratnya keburukan dosa membunuh, bahwasanya yang pertama kali membunuh ikut menanggung beban dosa pertumpahan darah yang terjadi selanjutnya. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan juga mafsadah, keburukan-keburukan membunuh yang lainnya. Di antaranya bahwasanya darah seorang mukmin itu lebih mulia daripada Baitullahil Haram. Kemudian pertumpahan darah atau darah yang tertumpah itu menjadi sebab penghalang seorang masuk dalam surga. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini. Di antaranya juga bahwasanya agama seorang senantiasa berada dalam kelapangan selama dia tidak menumpahkan darah. Ya, dan lain-lain daripada hadis Nabi yang mulia SAW yang menjelaskan tentang mafsadah, keburukan daripada dosa membunuh ini. Ya. Kemudian beliau juga memberikan analogi, kalau dulu ada orang yang Allah siksa dengan sebab membunuh seekor kucing yang dia tahan tidak diberi makan, maka bagaimana dengan orang yang membunuh satu nyawa dari orang beriman dengan tanpa dosa yang dia lakukan? Ya, dia tidak bersalah atau tidak ada kesalahan yang mengharuskan untuk ditumpahkan darahnya, ya, maka tentu lebih berat dan lebih jelek. Kalau seekor kucing yang mati dengan sebab ditahan dan tidak diberi makan membawa pelakunya menjadi penghuni neraka, bagaimana dengan orang yang menghilangkan nyawa dari orang beriman? Tentu lebih utama untuk mendapatkan keburukan itu, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan selanjutnya tentang masalah zina. Di antara dosa yang paling berat, ya, paling jelek, ya, adalah zina. Ya. Beliau menjelaskan di sini beberapa alasan kenapa zina menjadi dosa besar yang sangat besar, ditinjau dari keburukan yang terjadi, ya, mafsadah yang terjadi dengan sebab zina. Ya, di antaranya yang pertama adalah wahiyya munafiyah limaslahati nizamil alam fi hifdzil ansab. Zina itu bertolak belakang dengan tujuan utama, ya, kemaslahatan alam ini dengan terjaganya nasab. Terjaganya nasab manusia ini diantara keteraturan yang diantara perkara yang membawa keteraturan perjalanan kehidupan sosial masyarakat dan manusia. Dan zina bertolak belakang dengan hal tersebut. Ya, sehingga wajar kalau zina itu dosa yang sangat besar karena dia membuat nasab itu menjadi berantakan. Nasab itu tidak tersambung dan terputus, ya. Kemudian yang kedua, zina juga diantara keburukannya dia bertolak belakang dengan perintah agama ini untuk menjaga kemaluan, ya, untuk menjaga kemaluan, bertentangan dengan apa yang menjadi perintah agama ini untuk menjaga kehormatan, ya. Kemudian juga bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh agama ini untuk menjaga manusia dari kebencian dan permusuhan. Zina diantara sebab terbukanya kebencian dan permusuhan diantara manusia, ya. Kemudian diantara keburukan dari zina juga, ya, merusak, ya, hubungan si wanita itu, ya, atau pezina, ya, dengan saudara-saudara perempuannya. Min ifsadi kullin minhum imra'atu sahibihi wa ibnatihi wa ukhtahu wa ummah. Ini dengan zina yang dilakukan berarti seorang itu merusak seorang wanita
di mana si wanita ini punya saudara, punya ibu, punya saudari dan seterusnya. Ya. Maka si wanita ini bisa jadi adalah kakak seseorang, adik seseorang, ibu seseorang dan seterusnya. Bukankah orang-orang yang berada di sekeliling wanita ini pun akhirnya merasakan kejelekan ya, ketika anggota keluarganya yang wanita itu dizinahi ya. Dan lain-lain, diantaranya juga zina adalah sebab rusaknya alam ini yang membawa kepada keburukan dari pertumpahan darah ya, kesombongan yang terjadi ya, dan seterusnya. Maka zina ya, akhirnya menjadi dosa yang sangat besar yang nampak jelas mudaratnya, walaupun dari sisi kemudaratan dia masih di bawah membunuh ya, dan kanat tali mafsadatul qatl fil kibari ya. Walihada qaranahu Allah subhanahu biha fi kitabi wa rasuluh fi sunnatihi sallallahu kama taqaddam ya. Oleh sebab itulah wajar kalau dosa zina ini disebut mengiringi dosa-dosa besar yang Allah sebutkan setelah syirik, membunuh, kemudian zina. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Orang-orang yang tidak berbuat syirik, menyeru kepada sesembahan selain Allah, tidak membunuh ya, nyawa yang Allah haramkan, dan tidak berzina. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan syirik, membunuh dan zina. Kata Imam Ahmad, la a'lam ba'da qatli nafs syai'an a'zam minaz zina. Kata Imam Ahmad, saya tidak tahu ada dosa yang lebih jelek, lebih buruk setelah menumpahkan darah tanpa hak ya, kecuali zina. Zina adalah dosa buruk, jelek, yang dosanya di bawah sedikit daripada dosa pembunuhan ya. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kemudian menjelaskan ya, tentang keburukan dari zina ini ya. Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan ya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, menjelaskan keburukan zina itu ya. Fa akhbara an fuhshihi fi nafsihi wa huwal qabih alladhi qad tanaha qubhuhu hatta istaqarra fuhshuhu fil uqul hatta inda katsirin minal hayawan. Sesungguhnya ya, telah dikabarkan tentang kejelekan zina ini sebagai seburuk-buruk jalan dan perbuatan keji, di mana dia adalah kejelekan yang berada pada puncak keburukan, sehingga orang-orang yang punya akal yang sehat ya, itu akan mengetahui kejelekannya. Bahkan haiwan pun mengenal keburukan daripada zina ini. Disebutkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dari Amr ibn Maimun Al-Audi, dia berkata, aku pernah dahulu melihat pada zaman jahiliyah ada seekor kerak berzina dengan kerak wanita. Kemudian kerak-kerak yang lain berkumpul merajam ya si kerak yang berzina ini. Ya, ini riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya. Menunjukkan begitu sekalian, bahkan sampai seekor kerak pun ya, mengetahui keburukan zina ini, sehingga pelaku pezinahan di antara mereka ya, ini dirajam ya, dan pernah dilihat oleh Amr ibn Maimun Al-Audi ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang zina wasa'a sabila, dan dia adalah seburuk-buruk jalan. Dikatakan dia seburuk-buruk jalan berarti dia adalah puncak keburukan yang menjadi jalan perjalanan seseorang dalam hidupnya, karena dia adalah jalan yang akan membawa kepada kebinasaan, membawa kepada kefakiran di dunia
dan jalan yang membawa kepada azab di akhirat. Ya. Dia adalah seburuk-buruk jalan karena dia membawa kebinasaan, kesempitan hidup, kesempitan hati, kefakiran, ya, kemiskinan, ya, sampai kepada azab di yaumul qiyamah, ya. Nah, kemudian terlebih lagi kalau zina itu dilakukan pada orang-orang yang memiliki kedekatan, ya, dengan orang tersebut, maka ini lebih jelek lagi, ya. Dan Allah SWT telah menyebutkan bahwasanya menzinahi atau menikahi istri dari bapak kita itu adalah seburuk-buruk dari macam bagian perzinahan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang menikahi istri dari bapaknya sendiri. Allah berfirman, innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Itu bukan hanya perbuatan keji, tapi itu adalah perbuatan yang dimurkai dan seburuk-buruk jalan, ya. Dimurkai dan seburuk-buruk jalan, ya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah juga berfirman dalam surah Al-Mu'minun, pujian bagi orang-orang beriman yang menjadikan mereka adalah orang-orang yang beruntung, diantaranya adalah pemeliharaan, penjagaan mereka terhadap kemaluan mereka, kecuali dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasannya siapa yang tidak memelihara kemaluannya dari apa yang Allah haramkan, maka dia tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, bahkan termasuk pada orang-orang yang tercela, orang-orang yang melampaui batas, yang jauh daripada keberuntungan dan berhak, ya, untuk mendapatkan kebencian, cacian, ya, dan kesempitan dalam hidup, kepenatannya, ya, dan kesempitan syahwatnya dan seterusnya, ya. Wa nadhiru hadza annahu subhanahu dzammal insanu annahu khuliqa halu'a la yasbir ala sarra wa la ala dharra bal idza massahu alkhairu mana'a wa bakhil wa idza massahu syarru jazi' illa man istathnahu ba'da dzalika minan najin min khalqih. Dan yang semisal dengan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun juga apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'arij, manusia itu selalu berada dalam keadaan keluh kesah, kecuali mereka yang diantaranya adalah orang-orang yang menjaga kehormatan kemaluannya, kecuali kepada orang yang Allah izinkan dan benarkan dalam agamanya ini. Berarti orang-orang yang tidak menjaga kehormatan kemaluannya, maka dia hidup akan berada dalam keadaan keluh kesah, kesempitan dalam hidup, penuh dengan keluh kesah, jauh dari kebahagiaan, ya, muka yang menghitam, yang muram, jauh daripada kebaikan, kebahagiaan, ya. Nah, ini kemudian juga penulis kemudian rahimahullah, ya, menjelaskan bagaimana Allah SWT memerintahkan orang yang beriman untuk menjaga pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Dan Allah SWT menegaskan bahwasanya Allah SWT mengawasi apa yang ada pada mereka dari penglihatan dan penjagaan mereka kepada kehormatan. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah SWT mengetahui mata-mata khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati, ya. Nah, pandangan mata itu biasanya menjadi awal dari urusan ini. Maka Allah perintahkan untuk menjaga pandangan sehingga seorang tidak sampai jatuh, ya, kehormatannya, kemaluannya kepada yang haram. Maka pandangan mata itu menjadi suatu yang penting, pintu dan gerbang sebelum akhirnya seorang terjerembab kepada
apa yang diharamkan bagi kemaluannya, ya. Makanya dalam agama ini, ya, terdapat perintah untuk kita menjaga pandangan. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, fa innal hawadits mabdauha minan nazar. Sesungguhnya perkara-perkara jelek biasanya diawali dari pandangan. Kama anna mu'dhamun nar min mustasghir asyurur fatakunu nadrah thumma khatarah thumma khutwah thumma khati'ah. Sebagaimana umumnya api itu membesar mulai dari kecil, ya, sampai terus akhirnya membara. Keburukan itu, ya, dimulai dari pandangan, kemudian besitan, ya, pikiran, kemudian rencana, langkah, akhirnya perbuatan itu pun terjadi, ya. Mulai dari pandangan, kemudian besitan dan pikiran, kemudian perencanaan langkah, kemudian seorang jatuh ke dalam perbuatan dosa. Nah, oleh sebab itulah beliau rahimahullah ini menjelaskan paling tidak ada 4 pintu yang penting untuk dipelihara dan dijaga oleh seseorang. 4 pintu gerbang yang ada pada dirinya, ya, agar dia tidak membukanya pada apa yang Allah haramkan sehingga bisa terbuka kepada keburukan yang lebih buruk lagi. Yang pertama itu lahadzat, yaitu pandangan. Yang kedua khatarat, yaitu pikiran atau besitan. Yang ketiga lafadzat, ucapan. Yang keempat khutuwat, langkah. Inilah 4 pintu dan gerbang, ya, yang harus benar-benar dijaga. Karena kalau dia sampai terbuka, maka seorang bisa masuk ke dalam dirinya sejumlah keburukan yang susah untuk dia keluarkan lagi, ya. Ini adalah 4 gerbang yang dari 4 perkara ini masuk perbuatan maksiat dilakukan oleh seorang hamba. Yang pertama dari lahadzat, kemudian khutuwat, kemudian khatarat, kemudian lafadzat, kemudian khutuwat. Nah, insyaallah 4 masalah ini insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang, ya, karena ada penjelasan yang panjang dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah untuk kita perhatikan di antara kiat-kiat, ya, metode atau cara agar kita bisa selamat dari perbuatan maasi, ya, wabil khusus maksiat terkait dengan masalah syahwat, ya, untuk kita bentengi diri kita dengan menjaga 4 gerbang ini dengan baik. Dan bagaimana 4 gerbang ini akhirnya menjadi pintu yang kalau disembarangkan bisa menjerumuskan seorang ke dalam keburukan, tenggelam dalam syahwat dan kejelekan-kejelekan yang lainnya. Insyaallah taala kita akan bahas di kesempatan yang selanjutnya tentang 4 keburukan ini dari apa yang Allah mudahkan bagi kita sekalian tentunya. Wallahu taala jalla wa ala wa ala. Ada pertanyaan satu, Ustaz, dari jamaah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum seorang demonstran, Ustaz, sedangkan demonstran itu beragama Islam? Halalkah darahnya untuk ditumpahkan? Mohon penjelasannya. Demonstran dia beragama Islam, apakah halal darahnya? Ya, tentunya yang dilakukan dari demonstran yang ada sekarang ini, ya kan, secara umum perbuatan yang dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Menurut Islam tidak dibenarkan, tapi undang-undang yang berlaku di berbagai macam negara umumnya memberikan ruang dan tempat publik untuk bersuara, ya. Kalau hanya sampai batasan ini, mereka bukan orang-orang yang ingin mengangkat senjata memberontak kepada pemerintah, ya. Mereka hanya mengeluarkan pendapat mereka di tempat umum. Ini kan asal dasar daripada demonstrasi.
Kalau hanya sampai batasan ini, tidak halal darah mereka. Hanya masalahnya, perkara ini memang sudah ditutup dan dilarang pintunya oleh syariat. Karena mengawali, mengemukakan pendapat di publik terkait dengan kebijakan atau mengkritisi pemerintah, ini akan membuka pintu keburukan yang sangat buruk, disusupi oleh orang-orang yang memang ingin melakukan kejahatan, kacau balau, chaos, ya, sehingga akhirnya terpancinglah petugas, ya, atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang membuat petugas untuk bertindak, ya. Terkadang kita tidak bisa salahkan juga petugasnya, ya. Terkadang kita nggak bisa salahkan juga yang pendemonya, karena bisa jadi ada pihak ketiga di sana yang mensusupi sehingga terjadinya tinggi api ini semakin lebih membesar. Oleh sebab itulah pintu ini ditutup oleh syariat. Ya, tidak dibenarkan untuk mengemukakan pendapat umum terkait dengan pemerintah di tengah jalan, di tempat-tempat umum. Karena ini adalah pintu yang akan membuat celah bagi orang-orang yang ingin keburukan bagi Islam dan kaum muslimin, membawa kacau balau, prahara, ya, membentrokkan antara pemerintah dengan rakyatnya. Ya, kalau masalah yang dipertanyakan apakah halal darah orang yang demonstran itu, kalau hanya sekedar yang menjadi alasan mengemukakan suara, mengemukakan pendapat, ini tentu tidak. Hanya sampai sini, walaupun mereka salah dalam melakukan hal tersebut, mengemukakan pendapat terutama mengkritisi pemerintah di depan publik seperti ini, makanya dilarang oleh syariat. Tapi kalau sampai hanya sekedar itu ditumpahkan darahnya, nggak halal. Ya, hanya saja ada orang ketiga yang membuat kacau balau, prahara, mengadu domba antara pemerintah dengan rakyatnya, atau yang mendemo terpancing akhirnya dari sekedar mengemukakan suara sampai ingin mengkudeta, mengangkat senjata, kan itu bisa terjadi. Kalau ini terjadi, maka aparat dia punya wewenang untuk melakukan tindakan, tentu sesuai dengan apa yang menjadi aturan main yang berlaku. Ya, kita tidak membenarkan terjadinya pertumpahan darah, siapapun yang melakukannya, dari pihak aparat atau dari demonstran, ya, yang melakukannya. Tapi ini adalah keburukan yang dilakukan oleh kedua-duanya, bukan salah satu pihak. Kalau sampai terjadi, ya, bisa jadi pihak berwajib tidak salah dalam hal ini karena melaksanakan tugas, dan si pendemo melampaui batas, ya, bisa terjadi juga petugasnya keliru dan salah karena mungkin ada yang memprovokasi. Bisa jadi yang pendemo ini memang sudah mengawali dengan kesalahan, mereka terpancing dan seterusnya. Nah, ini kekacauan, makanya sudah tutup pintu itu. Ya, kalau ingin mengkritisi, menasihati pemerintah dengan cara yang benar, yang tidak menimbulkan kekacauan, tidak menimbulkan adu domba antara pemerintah dengan rakyat, ya, rakyat dengan aparat, ya, lakukan dengan elegan, yang berwenang, yang punya kompeten, yang bisa untuk naik, masuk dan menasehati. Bukan menjadi kewajiban semua rakyat dan semua orang. Ya, karena kalau manusia dibebani dengan apa yang bukan menjadi beban mereka, yang terjadi adalah kekacauan. Wallahu ta'ala jalla wa ala wa ala. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Kalau nggak ada lagi, saya kira kita cukupkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf kurang lebihnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.